Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penggunaan demo pada project to-do list yang telah saya buat menggunakan aplikasi NetBeans. Jadi di sini itu untuk merun projectnya itu kita tinggal ubah default config-nya menjadi customize. Lalu kita pilih main class-nya adalah app underscore 11S23049. Nah, cara pilihnya itu memilih main class-nya itu kita tinggal browse lalu pilih main class yang ingin kita run. Select main class, lalu kita klik OK. Nah, di sini itu terdapat tombol play warna hijau. Nah, itu tuh berguna untuk merun project nanti. Jadi kita tinggal klik ini untuk run projectnya. Nah, jadi berikut ini adalah tampilan dari si aplikasi to-do list yang telah saya buat. Nah, di sini itu terdapat beberapa menu seperti tambah data, ubah data, hapus data, urutkan data secara ascending, urutkan data secara descending, dan reset data table. Dan di sini juga ada tombol cari, itu digunakan untuk mencari si to-do list di dalam tabel hasil pencarian nanti. Nah, mari kita lakukan beberapa pengujian pada aplikasi to-do list yang telah saya buat ini. Nah, jadi misalnya kita tuh menambahkan data, tapi tidak mengisi si text field-nya ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini text field-nya sudah dalam keadaan kosong, lalu kita klik tambah data, maka akan muncul notifikasi data to do tidak boleh kosong. Nah, apabila kita mengetik daftar to do yang kurang dari 6 karakter, misalnya seperti tidur, tambah data, akan muncul notifikasi panjang karakter itu minimal 6. Jadi kita itu harus menambahkan daftar to-do list yang panjangnya itu lebih dari 6 karakter. Selanjutnya, kita melakukan tambah data baru dengan data yang lebih valid lagi sebanyak 5. Nah, misalnya kita bikin pertama itu belajar PBO. Tambah data. Terus misalnya kita bikin lagi belajar AOKA. Lalu kita bikin lagi belajar TBFA. Tambah data. Belajar Jarkom. Lalu terakhir kita bikin misalnya belajar Basdat. Basdat. Nah, jadi di sini sudah terdapat 5 daftar to-do list di tabel hasil pencarian. Nah, setelah itu, jika kita coba menambahkan data dengan to-do yang telah ada, yang tersedia dalam tabel, misalnya kita mencoba menambahkan belajar Basdat. Ntar dulu ya, ini juga aku dulu ya. Oke. Tadi yang 10 menit. Tambah data, maka akan muncul notifikasi to-do sudah ada dalam daftarnya. Jadi kita nggak bisa menambahkan data yang sama di text field ini. Lalu misalnya kita mengubah data dengan tidak memilih data pada tabel to-do, misalnya
kita langsung menekan ubah data tambah kita tekan yang mana yang mau kita ubah. Nah, maka akan muncul notifikasi belum ada to do yang dipilih. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah data to do dengan data yang kosong. Misalnya kita pilih belajar Basdat ini, kita ubah dengan data yang kosong. Ubah data, maka akan muncul notifikasi data to do tidak boleh kosong. Selanjutnya, kita diminta tuh mengubah data to do dengan panjang karakter kurang dari 6. Misalnya kita ubah si Basdat menjadi tidur. Ubah data, maka akan muncul notifikasi panjang karakter minimal 6. Nah, selanjutnya misalnya kita mengubah data to do dengan data yang telah tersedia dalam tabel. Misalnya kita ubah si Basdat menjadi Basdat juga. Belajar Jarkom misalnya ya. Nah, selanjutnya mengubah daftar to do dengan daftar yang valid. Soalnya ini kita ubah jadi belajar Basdat. Ubah data. Nah, maka otomatis akan terubah. Selanjutnya, tunggu sebentar saya perhatikan kode saya dulu. To-do list views, to-do list view. Change, kan? Delete, to-do list. Sort of sending, sort of reset data, edit to-do list, search, add, lah, nggak ada change, edit, oh ya ubah, edit. Kosong data, sebentar.
Oke, jadi untuk menghapus, selanjutnya kita masuk ke bagian menghapus data tuduh dengan tidak memilih data tuduh pada tabel. Jadi langsung kita klik hapus, maka akan muncul notifikasi belum ada data tuduh yang dipilih. Nah, selanjutnya kita menghapus data tuduhnya dengan tindakan yang valid. Misalnya kita ingin menghapus yang TBFA, hapus data. Nah, maka akan otomatis terhapuskan. Nah, jadi ini sebenarnya nggak kosong ya guys. Ini ada nomornya di sini sebenarnya. Agak emang harus digeser sedikit. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengurutkan data tabel secara descending. Nah, untuk urutkan data secara descending seperti ini. Untuk ascending seperti ini. Jadi maksud dari ascending dan descending ini itu untuk descending itu dia mengurutkan secara terbalik. Ini jadi secara alfabet kan dia mengurutkan dari Z ke A. Dan untuk ascending yaitu mengurutkan dari A ke Z. Nah, selanjutnya kita melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Nah, misalnya kita cari ini si Alka cari. Maka hasilnya itu belajar Alka. Coba kita cari yang nggak ada dari sini. Misalnya hmm, TBFA cari. Maka hasil pencariannya itu kosong. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk mengurutkan data hasil pencariannya secara descending. Begini, maaf ini ya. Alka cari. Maaf ya, ini agak sedikit nge-lag. Tuh, Cuman ini. Tunggu. Coba lagi untuk run ulang. Soalnya mungkin Alka. Alka. Bentar. Itu saya habis baterai. Misalnya kita bikin di sini belajar Alka tambah data, belajar PBO, PBO tambah data, lalu belajar belajar TBFA tambah data, lalu belajar Basdat tambah data, lalu belajar Jarkom tambah data. Nah, kita cari misalnya BO, cari, lalu Alka, cari, lah.
Oh iya, lupa aku share. Maaf ya. Belajar Alka, belajar PBO, belajar basket, belajar Jarkom. Jadi kalau misalnya ubah secara descending, ascending, gini, dia mengurutkan secara alfabetik. Kalau ascending, kalau descending kebalikannya dari descending, jadi itu mengurutkan dari Z ke A untuk reset data table. Nah, dia bakal misalkan diubah dari urutan data secara ascending, baru tuh reset data ke bentuknya semula, jadi seperti ini. Oke. Demikian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata maupun penjelasan yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Terima kasih.